sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Saya tadi mau pakai batik, saya ganti. DKI Jakarta, Kapolda Metro Jaya dan Rem 051. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Ibrahim bersama. Allahumma ya Allah yang Maha Bijaksana, kami mohon kepadamu kiranya silaturahim ini dapat memberikan kekuatan dan energi positif bagi kami dalam upaya secara terpadu menangani permasalahan masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban dalam kerangka bersama bersinergi untuk mengabdi dan melayani, menata dan membangun Jakarta, mewujudkan masyarakat sejahtera. Duhai Allah, sumber kesejahteraan, darimulah datangnya kesejahteraan, dan kepadamulah kembalinya kesejahteraan. Hidupkanlah kami, duhai Assalam, dengan penuh kesejahteraan. Jadikan
perkumpulan kami pada pagi hari indah dan penuh berkah ini menjadi perkumpulan yang penuh dengan cucuran rahmat dan kasih sayang. Jaga kami setelahnya dari perbuatan yang Engkau murkai. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampuni dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan orang tua kami, dosa dan kesalahan para pemimpin kami. Perkenankanlah doa dan minta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang kami hormati, rangkaian acara selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang kami hormati Bapak Basuki Cahayapurnama. Kami persilakan. Yang saya hormati Bapak Kapolda Metro Jaya, Bapak Inspektur Jenderal Polisi Ibu. Yang saya hormati Bapak Pangdam Jaya, dalam hal ini diwakili oleh Danrem 051 di Jakarta, Bapak Kolonel Infanteri Budiono. Yang saya hormati para pejabat dari pemerintah Provinsi DKI, para pejabat dari unsur kepolisian, dari Kapolres, Kapolsek, dan Babin Kamtibmas, juga dari unsur TNI, para Dandim dan Ramil, dan juga Babinsa, dan seluruh camat, lurah, juga ada wali kota, bupati dari Depok, Jakarta, Tangerang, Bekasi yang mewakili. Para hadirin undangan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya sangat berterima kasih ide silaturahim ini dikeluarkan dari Pak Kapolda waktu pelantikan pada serah terima. Langsung saya katakan ini penting sekali. Orang suka bertanya kepada saya, orang suka menganggap saya ini berani gitu. Bahkan pendeta saya pernah memanggil saya. Waktu keluar dari gereja saya ditahan dari pendeta untuk diskusi. Pak Pendeta bilang, kamu jangan terlalu berani. Lalu saya cerita sama Pak Pendeta. Pak Pendeta masih ingat ya cerita di atas mimbar? Dia bilang ada kapal penumpang di tengah laut ombak besar, ada nenek-nenek kecebur ke laut. Tidak ada siapapun mau menolong itu nenek karena ombak sedang berbahaya. Dilemparin pelampung itu nenek gak bisa menolong dirinya. Kemudian tiba-tiba seorang anak muda menerjunkan diri sudah menolong itu nenek. Begitu ditarik ke atas, semua tepuk tangan kepada anak muda itu, mengatakan betapa Anda berani. Begitu sampai di atas, anak muda langsung tanya, siapa yang dorong saya tadi? Sampai saya kecebur gitu. Jadi saya katakan kepada Pak Pendeta saya itulah anak muda yang Bapak ceburkan juga. Waktu pemilu kada DKI itu Bapak pilih saya. Sebetulnya menceburkan saya ke dalam situasi ini. Itu yang terjadi. Orang berbicara Tanah Abang, bicara tentang Waduk Pluit, Rio, itu tidak terlepas dari bantuan bapak-bapak polisi dan TNI di belakangnya. Di sini ada Pak Iqbal yang selalu telepon, gimana saya aman tidak ini Pak? Ada Pak Suyudi juga yang dulu Kapolsek di Tanah Abang, terus pindah ke Penjaringan. Ini teman-teman kepolisian itu dari Brimob, dari TNI yang selalu membackup masuk Pangdam. Nah saya kira silaturahmi ini membawa satu pesan kepada siapapun yang mau melanggar konstitusi atau perda di DKI. Tidak mungkin kita hidup di saat aman, nyaman, tertib kalau kita tidak hidup berdasarkan konstitusi. Saya kira semua kita di atas sumpah jabatan itu adalah mempertahankan konstitusi dari ancaman dalam maupun ancaman luar. Untuk itu kita disumpah. Nah saya sudah bicara waktu saya jadi bupati, kalau pangkat kami ini cuma pangkat-pangkatan, bintang-bintangan ini sebetulnya, bukan bintang yang pasti. Kami bisa berdiri tegak karena ada aparat hukum yang mempertahankan konstitusi. Orang tanya kepada saya, kenapa Anda berani?
Saya katakan tidak mungkin aparat membiarkan simbol negara diinjak-injak oleh musuh. Tidak mungkin namanya tempat simbol negara, apalagi pejabat negara, dibiarkan disikat dari orang-orang yang melanggar konstitusi. Itu yang kenapa membuat saya tenang. Nah, bagi saya hanya butuh sedikit latihan otot saja. Ya, bisa lari 10 menit latihan kos-kosan kira-kira gitu. Kalau usia sudah mau 50 sudah susah. Kalau mau tanding lawan 2 orang, 5 orang itu film kungfu gitu saya bilang. Karena diajarin harus pukul 2-3 kali balik ada lawan. Kita 1 lawan 1 sama-sama punya ilmu bela diri udah susah kita berantemnya. Apalagi mau lawan 3 atau 1000 orang. Nah, ini tentu ada siapkan water cannon lebih aman. Saya suka bilang sama orang saya, diisi bensin sekali-sekali itu pemadam kebakarannya. Ya kalau rusuh, disemprot bensin, terus nyalain api, kira-kira dia teriak-teriak bertobat nggak kira-kira gitu? Kalau bertobat, ini orang bayaran kira-kira gitu ya, bukan ideologi. Nah, ini yang tentu kita harapkan sekali lagi di Jakarta ini. Tahun depan kita akan masuk yang namanya perdagangan bebas Asia Tenggara. Kita lihat sekarang saja, saya perhatikan disinyalir sudah banyak sekali toko-toko itu dikuasai oleh orang asing pedagang dengan memakai nama orang kita. Nanti PKL kita, kios-kios kita itu bisa dikuasai dari sebangsa se-Asia kita, karena orang kita menjual. Makanya kita sangat ketat. Kaki lima, rumah susu, dan pasar-pasar rakyat itu harus diberikan kartu ATM bank supaya mereka tidak menjual, tergoda menjual kepada orang asing. Karena tahun depan tidak bisa lagi menahan negara Asia untuk berdagang. Kita jadi tuan di atas tanah kita sendiri. Tentu saja ini berakibat banyak oknum yang selama ini mendapatkan rezeki dari menyewakan lapak. Itu jadi masalah. Dan Bapak Ibu, ada persoalan juga sekarang. Kebetulan saya ini orang yang kan ibarat pulung sebetulnya, bukan lulung ya. Jadi lulung lawan pulung kelihatannya ini. Ini kan ibarat pulung ini saya kan. Kalau Pak Jokowi dilantik jadi presiden, saya kan jadi gubernur. Suka tidak suka, kan ibarat pulung namanya. Dan biasanya pulung itu kalau diagamakan namanya kun fayakun, susah dilawan itu. Kalau ada kun fayakun juga susah dilawan, sama juga pulung itu. Ini situasi yang paling bahaya. Saya kebetulan ini double minoritas. Kalau dihitung ke Belitungnya, triple minoritas. Udah turunan Tionghoa, agama non-muslim, dan dari Belitung lagi. Ini gawat, triple minoritas. Jadi isu apa yang dilemparkan? Bisa contoh di Tanah Abang. Selama ini selalu menjual hewan kurban. Pak Camat, Pak Sekda sudah menyediakan lapangan untuk jualan hewan. Lalu kenapa mereka marah? Karena selama ini trotoar dan hijau itu disewakan kepada penjual hewan kurban. Begitu kita sediakan tempat, ini rezekinya hilang. Lalu isu di luarnya apa? Ahok melarang penjualan dan pemotongan hewan kurban. Nah inilah kalau kafir yang mimpin dia begitu katanya gitu. Nah isu-isu ini gampang dimainkan oleh sekelompok orang yang rezekinya hilang. Tapi tentu saja dengan silaturahmi ini tadi kata pengarahan dari Pak Kapolda dan dari Pak Pangdam, kita harapkan situasi ini bisa kita antisipasi sejak awal. Karena tidak mungkin kita yang akan sebentar lagi tahun 2028 puncaknya itu 2025 kita akan menerima bonus demografi di mana akan terjadi di mana. Karena itu kita mau 10 tahun menyiapkan pendidikan dengan baik, kesehatan dengan baik, termasuk pasar rakyat, PKR dengan baik, supaya kelas pengusaha kecil menengah kita naik. Kita butuh lebih banyak orang yang bisa menyediakan lapangan kerja daripada orang yang minta lapangan kerja. Nah karena 2025, 2028 puncaknya ini sebuah bangsa sejarah sekali saja angkatan kerjanya melimpah ruah. Nah kalau kita bisa menyiapkan ini dengan baik, saya yakin 2045
kita akan menjadi bangsa nomor 4, nomor 5 besar di dunia. Karena Indonesia ini luar biasa. Nah ini yang kita yakini. Kalau bicara kekurangan pangan, kita tinggal uruk saja laut kita. Dari Jakarta uruk setengah mati saja belum sampai ke Pulau Seribu. Kalau Pulau Seribu kita uruk lagi terus belum sampai Belitung. Belitung uruk lagi belum sampai Natuna. Kenapa lebih mudah kita menguruk? Karena ini adalah lempeng benua, bukan samudra. Negara lain lebih dalam lautnya. Kita ini daratan sebetulnya. Hanya rata-rata 8 meter, 10 meter jadi antar pulau. Dunia diperkirakan 2045 kalau tidak ada pertambahan 30% lahan pangan daratan, 2,5 juta orang akan mati kelaparan. Dan ini Indonesia luar biasa. Makanya saya yakin banyak orang ingin memecah belah Indonesia. Karena kalau uruk dari Pulau Seribu kan terlalu jauh, nanti ketemu negara Belitung. Dan politisi cenderung kalau kalah menciptakan tandingan. Ini yang bahaya mental politisi, oknum-oknum politisi seperti itu. Misalnya saya, nggak mungkin jadi presiden. Ya mudah-mudahan negara pecah, ada negara Belitung jadi presiden Belitung kan lumayan kira-kira gitu. Itu ada pikiran-pikiran yang pengecut dan pengkhianat bangsa. Nah saya yakin Bapak Ibu lebih terlatih, lebih punya doktrin mempertahankan NKRI. Ada beberapa negara asing bertanya kepada saya, waktu saya sebagai pengusaha, apakah Anda yakin bangsa Anda mempunyai harapan dengan pemecahan begitu keras? Saya katakan yakin, karena TNI Polri kami ini masih merah putih. Apapun terjadi mempertahankan konstitusi. Itu yang saya yakin. Lalu bulan lalu saya menerima profesor dari Korea Selatan. Ini profesor jauh sekali bahasa Indonesia, karena dia memang spesialis di Indonesia. Tapi pertanyaannya kurang ajar banget sebetulnya. Saya ini kurang ajar banget pertanyaannya. Dia tanya saya begini dari Kenya, Pak Wagub, saya 38 tahun yang lalu ketika pertama kali masuk ke kelas tentang Indonesia, profesor saya berkata begini, kamu harus belajar yang rajin tentang Indonesia dan bahasa dan budayanya. Karena bangsa Indonesia, negara Indonesia adalah yang paling potensi menjadi bangsa yang besar. Ternyata Pak, katanya, setelah 38 tahun, saya mengucapkan kalimat yang sama juga kepada mahasiswa saya. Indonesia ini baru potensi jadi besar. Nah pertanyaan saya kepada Pak Wagub, apakah murid saya setelah 38 tahun akan mengucapkan kalimat yang sama kepada mahasiswanya? Saya pikir ini pertanyaan bagus tapi kurang ajar. Ya, saya lagi berpikir-pikir potensi. Ayo saya jawab begini. Saya jamin 38 tahun lagi mahasiswa Bapak tidak mungkin mengucapkan kalimat yang sama. Oh dia langsung dia nggak terima. Gimana caranya? Sederhana. Saya tunjukin peta. Di ruang rapat ada peta Indonesia, saya tunjukin. Kalau kami sebagai politisi, sebagai aparat, sebagai pejabat tinggi negara, pejabat negara, tidak menyiapkan bangsa Indonesia menyongsong bonus demografi, Bapak tidak akan pernah lihat lagi namanya peta Indonesia. Bubaran, saya bilang. Pasti bubaran, karena kita sudah kelaparan, saya katakan. Tapi saya jamin Bapak tidak sempat ucapin kalimat itu mahasiswa Bapak, karena Indonesia akan jadi nomor 4 di dunia. Saya kira pertemuan silaturahim ini bukan satu ide yang baik dari Pak Kapolda, memberikan pesan kepada siapapun di DKI, kalau Anda tidak mau taat kepada aturan, membuat tidak tertib, membuat masyarakat terancam, Anda menghadapi kami yang sangat kompak untuk menegakkan konstitusi. Saya kira itu yang saya akan mempersilakan Pak Kapolda dan Pak Panda wakil untuk menyampaikan pesan-pesan. Sekali lagi terima kasih untuk dukungan Pak Kapolda, Pak Panda dan seluruh yang hadir. Tanpa kebersamaan tidak mungkin tidak bisa. Karena sekali lagi saya hanyalah pemuda yang dijemurkan ke laut sebetulnya. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, rangkaian acara selanjutnya
paparan oleh narasumber yang akan dipandu oleh moderator Bapak Kombes Pol Edi Tambunan, Direktur Bimas Polda Metro Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama, Bapak Kapolda Metro, kemudian Pangdam Jaya yang dalam hal ini diwakili oleh Danrem 051 oleh Menteri Rudianto. Dalam hal ini kalau lihat sinergitas tidak bilang di sini sudah terwujud. Kalau di sebelah kanan ditutup oleh 89, di sebelah kiri juga 89. Karena Danrem 051 ini terbelah tepat di luar saya waktu janda dibuka di Magelang. Untuk meningkat waktu, kami persilahkan Bapak Kapolda untuk memaparkan presiden kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan talam sebarang talam, tapi talam berlapis emas. Bukan salam sebarang salam, salam agama mohon izin dibalas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Shalom. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama, matur nuwun, terima kasih berkenan hadir pada pagi hari ini bersama kita semua. Yang saya hormati Pangdam Jaya diwakili oleh Danrem 052 Wijaya Krama beserta pejabat utama Kodam Jaya yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati Danrem 051 Wijayakarta, yang saya hormati para wali kota DKI Jakarta serta wali kota dan bupati mitra Provinsi DKI Jakarta. Jadi saya tidak menyebut itu penyangga, apalagi pinggiran gitu ya. Jadi bupati, wali kota, bupati, mitra Provinsi DKI Jakarta. Yang saya hormati rekan-rekan Dandim, jajaran Kodam Jaya, para Kapolres, jajaran Polda Metro Jaya. Yang saya hormati rekan-rekan Pak Polsek dan Ramil yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati, saya terima kasih. Gor ini penuh, yaitu rekan-rekan Babin Kamtipmas, Babinsa, Lurah yang hadir pada pagi hari ini. Tepuk tangan kita semua. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur DKI Jakarta dan Bapak Wakil Gubernur, karena pada waktu saya dilantik kurang lebih baru 3 minggu, saya sampaikan kepada Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, yaitu yang berkaitan dengan ide saya, yaitu yang berkaitan dengan masalah sinergi 3 pilar, yaitu 1 Babin Kamtipmas, 2 Babinsa, dan yang ketiga Lurah atau Kepala Desa. Rekan-rekan, kalau tak kenal maka tak sayang. Inilah kurikulum vitae saya. Nama saya Gunggung Cahyono. Saya Kapolda Metro Jaya, yaitu baru 3 minggu di wilayah DKI Jakarta.
Sebelumnya saya Kapolda Jawa Timur, dan sebelumnya saya pernah sama-sama dengan rekan-rekan seperti pasukan, yaitu jadi Dankor Brimob Polri. Saya lebih banyak penugasan di Brimob, mulai dari Letnan 2 sampai dengan Letkol AKBP. Baru selesai Kapolres, saya ditugaskan di Polisi Umum. Alhamdulillah hingga sekarang saya mendapat amanah sebagai Kapolda Metro Jaya. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya perkenankan saya menyampaikan apa sih yang disebut dengan 3 pilar itu, apa sih yang disebut dengan sinergitas 3 pilar Babin Kamtipmas, Babinsa, dan yaitu lurah yang ada di DKI Jakarta. Tentunya pembahasan 3 pilar. Yang pertama, kami mengacu kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang kedua, Perkap Nomor 7 Tahun 2008. Ini yang berkaitan dengan perpolisian masyarakat, community policing. Saya dimanapun berada lebih senang pendekatan kearifan lokal. Kearifan lokal di masing-masing wilayah tentunya berbeda. Kalau saya kemarin di Jawa Timur tentunya lain sekarang di DKI Jakarta, maka budaya di DKI Jakarta lebih kental tentunya budaya Betawi. Lanjut yang ketiga, yaitu Perkap Nomor 3 2009. Ini sistem operasional kepolisian, dan Keps Kapolri Nomor 1673 yang berkaitan dengan kemitraan Polri dengan instansi dan masyarakat, serta Surat Kapolri 3377 tentang penggelaran Babin Kamtipmas di desa. Hadirin yang kami hormati, mungkin sudah sering dengar yang disebut dengan 1 desa 1 polisi, yang mana Polri sering menyebutkan bahwa 1 desa harus ada 1 polisi, yang mana rekan-rekan yang saya sebutkan tadi tentunya lebih banyak diemban oleh Babin Kamtipmas. Saya menyadari polisi tidak bisa bekerja sendiri. Saya ulangi, saya menyadari polisi tidak bisa bekerja sendiri, namun perlu bersinergi. Tataran ujung tombak yang ke depan yang ada di Polsek, yaitu Babin Kamtipmas, bermitra dengan Babinsa, ujung tombaknya Kodam yang ada di masing-masing mitranya, yaitu Polsek, yaitu Koramil, dan satu lagi yaitu Lurah dan Kepala Desa. Ini yang tadi yang saya sebutkan. Mendasari tadi, maka Grand Strategi Polri, yaitu diawali 2005 sampai dengan 2025. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan Grand Strategi membangun kepercayaan masyarakat, trust building, membangun kepercayaan. Ini rekan-rekan dalam rangka Grand Strategi Polri, yang mana membangun kepercayaan ini tahun 2005 sampai dengan tahun 2010. Dan yang kedua sekarang ini yaitu partnership building, membangun kemitraan. Maka tepat kalau sekarang kita membahas yaitu Babin Kamtipmas, Babinsa, dan Lurah. Dan yang ketiga, Trade for Excellence, ini pelayanan prima 2016-2025. Hadirin, adapun visi daripada Polda Metro Jaya,
yang mana terwujudnya pelayanan Kamtipmas prima, tegaknya hukum keamanan di wilayah Polda Metro Jaya yang mantap, serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif. Misi meningkatkan kemampuan intelijen. Jadi selama ini ujung tombak kita paling depan adalah polsek. Ada 2 polsek di sana. Yang pertama Babin Kamtipmas, yang kedua adalah unit intelijen. Kalau dulu disebut dengan Babulkam. Itu daripada ujung tombak kita terdepan bersama-sama dengan Babinsa dan Lurah. Apabila ada kejadian sekecil apapun, 3 pilar tadi lebih mengetahui lebih awal peringatan dini, maka dapat kita cegah lebih awal, tidak berkembang ambang gangguan menjadi gangguan nyata. Hadirin yang saya hormati, yang berkaitan dengan tadi Polmas tadi sudah saya sampaikan. Selanjutnya membangun sinergi 3 pilar ini, tentunya yang kita harapkan nanti supaya Babin Kamtipmas, Babinsa dan Lurah dapat bersinergi, sehingga yang kita harapkan mengerucutnya adalah situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif. Selanjutnya kita lihat yaitu Pancagatra, yaitu yang berkaitan dengan masalah ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Ini harus kita kelola dengan baik. Manakala kita kelola dengan baik, maka yang kita harapkan tadi yang saya katakan, situasi Kamtipmas akan aman dan kondusif. Yang berkaitan dengan masalah ideologi, ini masih ada perbedaan pandangan, keyakinan, kepercayaan. Yang berkaitan dengan masalah politik, yaitu adanya bentrok antara pendukung parpol kemarin pada waktu pileg pilpres, sengketa pemilu, RUU pemilu kada, yang mana pagi ini juga ada unjuk rasa. Terus selanjutnya adalah transisi pemerintahan, termasuk yang ada di DKI, pelantikan anggota legislatif. Selanjutnya yang berkaitan dengan ekonomi, pembatasan BBM subsidi, kenaikan BBM, upah buruh, penertiban eksekusi lahan atau PKL. Yang berkaitan dengan masalah sosial budaya, isu SARA. Hadirin, saya selalu menyampaikan kepada jajaran Polda Metro Jaya, hendaknya kita mengantisipasi yang disebut dengan kontingensi. Kontingensi ini sulit diprediksi. Apabila terjadi kontingensi, maka sifatnya fluktuatif, dia akan memerlukan tenaga yang besar, pikiran besar, dan biaya yang besar. Ada 3 jenis kontingensi. Yang pertama, kontingensi keamanan yang berkaitan dengan kejahatan massal, terorisme. Yang kedua, kontingensi sosial, mulai unjuk rasa sampai dengan rusuh massa. Dan yang ketiga, kontingensi bencana alam. Hadirin, di Polda Metro Jaya, di backup oleh Kodam Jaya, kita sering melayani, saya ulangi, kita sering melayani unjuk rasa. Maka saya tekankan kepada seluruh anggota di Polda Metro Jaya bahwa pelayanan unjuk rasa kedepankan persuasif dan simpatik. Saya katakan, mohon maaf, walaupun saya dari Brimob, saya tidak senang dengan kekerasan. Pendekatan saya persuasif dan simpatik, begitu. Jadi pelayanan unjuk rasa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 menyampaikan pendapat di muka umum, saya jamin kemerdekaannya. Dengan catatan unjuk rasa tidak
boleh anarkis. Manakala anarkis, kita berpedoman kepada Perkap nomor 1 tahun 2009, yaitu penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Mulai dari satu, yaitu kehadiran polisi di lapangan membawa efek deterren. Yang kedua, yaitu himbauan. Yang ketiga, kendali tangan kosong lunak. Yang keempat, kendali tangan kosong keras dengan menggunakan tameng sekat dan tameng liga. Yang kelima, rekan-rekan, saya batasi hanya menggunakan 1 water cannon, 2 security barrier, dan yang ketiga gas air mata. Saya tidak boleh, saya perintahkan kepada anggota tidak ada yang menangani, melayani unjuk rasa dengan menggunakan senjata. Manakala masa anarkis sudah membakar, membunuh, membahayakan masyarakat dan anggota sendiri, maka dipedomani Protap nomor 1 tahun 2010, yaitu penanggulangan anarkis. 1, dengan menggunakan peluru hampa, 2, dengan menggunakan peluru karet, dan yang 4, menggunakan peluru tajam batasnya pinggul sampai bawah, artinya melumpuhkan. Jadi semua sudah ada aturannya, semua sudah ada ketentuannya, tinggal kita di lapangan harus bersama-sama dengan anggota, yaitu menyemangati anggota di lapangan. Yang berkaitan dengan masalah tadi tawuran warga, Bapak Wakil Gubernur kami izin kemarin datang ke TKP bersama-sama anggota polisi, yaitu Polres Metro Jakarta Pusat Selatan. Termasuk saya tanya, Bapak dari mana? Bapak, saya dari anggota Kuramil di sana, yaitu menangani yang sudah sekian kali terjadi tawuran antar warga, yaitu di Pasar Rumput dan di Tenggulun. Saya katakan dengan Kapolres Pusat dengan Selatan, kamu identifikasi, saya bilang gitu. Ada pencamat turun di situ, jadi pencamat mengatakan Pak Kapolda ini begini. Saya katakan dengan Kapolres, tidak boleh ada pembiaran. Berikan rasa aman kepada masyarakat, berikan keamanan yang maksimal di DKI Jakarta. Masalah keamanan, hadirin yang kami hormati, ada 4 jenis kejahatan. Yang pertama, kejahatan konvensional, curas, curat, dan curanmor. Ini yang mengganggu masyarakat sehari-hari, yang sering saya sebut dengan 3 cepu: curas, curat, dan curanmor. Yang kedua, kejahatan transnasional, narkotika. Jadi kalau kita lihat grafik di Polda Metro, paling tinggi kejahatan adalah narkoba, nomor 2 kejahatan jalanan, dan yang ketiga yaitu judi. Ini yang berkaitan dengan masalah kejahatan transnasional. Yang ketiga, kejahatan yang berimplikasi kontingensi, dan yang keempat, kejahatan terhadap kekayaan negara. Tadi yang saya katakan, kontingensi harus kita antisipasi sedini mungkin. Hadirin yang kami hormati, inilah trik total kejahatan secara keseluruhan semester 1 2013 kita dibandingkan dengan 2014 di wilayah Polda Metro Jaya. Jadi ini berkat kegiatan 21 razia patroli gabungan antara TNI dan Polri yang setiap malam, utamanya malam minggu kita laksanakan, maka krim total turun dia, termasuk krim yaitu penyelesaian kejahatan deterren, yang mana dibandingkan dengan 2013 dan 2014 dia mengalami penurunan. Hadirin, ini bukan sekedar membalik telapak tangan, namun upaya-upaya yang dilakukan oleh Kapolres bermitra dengan Dandim, Kapolsek,
dia bermitra dengan dan Ramil dan para yaitu kepala desa atau lurah yang ada di DKI Jakarta. Hadirin, ini kenapa harus kita buat 3 pilar? Ini kerangka permasalahannya, yang mana tanpa sinergitas proaktif dan koordinatif, yaitu hambatan karena keterbatasan informasi dan komunikasi, deteksi dininya tumpul ya. Saya ulangi, deteksi dininya tumpul, maka hambatan keterbatasan informasi dan komunikasi. Yang kedua, tidak terciptanya kebersamaan dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Yang ketiga, terkesan hanya polisi saja yang bekerja, padahal di lapangan polisi di backup oleh TNI dan bersinergi dengan lurah dan kepala desa. Masyarakat melihat aparatur negara di bawah lapisan bawah tidak kompak, tidak tercipta rasa aman dan tentram di masyarakat. Jadi perlu melibatkan 3 pilar, yaitu Polsek dengan Babin Kamtibmas, kecamatan dengan aparatur pemerintahan desa, lurah, dan Koramil dengan Babinsa. Ini yang kita harapkan mengerucutnya adalah terpeliharanya situasi Kamtibmas guna memberi rasa aman di tengah masyarakat. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya fungsi dan peran 3 pilar. Pemda ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 2004 yang mana memperdayakan masyarakat dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Sedangkan Polri sendiri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mana memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. TNI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 yaitu Tentara Nasional Indonesia yang berkaitan dengan masalah pertahanan negara. Terus hadirin yang kami hormati, ini saya minta untuk rekan-rekan dari Babin Kamtibmas, Babinsa, dan Lurah, apa sih tugas dan peran 3 pilar yang harus rekan-rekan laksanakan? Yaitu polisi sendiri membina warga masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya untuk meningkatkan partisipasi atau parmas untuk kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku. 2, membangun kerjasama yang baik dan harmonis Toga, Thomas, dan Rodat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat. Membangun kedekatan dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri, trust tadi yang saya katakan. Mencegah timbulnya penyakit masyarakat, membangun daya tangkal, daya cegah warga masyarakat terhadap potensi gangguan. Hadirin yang kami hormati, terutama rekan-rekan dari TNI, tentunya kita selalu mengantisipasi potensi gangguan supaya tidak menimbulkan ambang gangguan, apalagi gangguan nyata. Jadi ini fungsi 3 pilar betul-betul kita kedepankan dalam hal tadi. Terus yang berkaitan dengan Babinsa, melatih satuan perlawanan masyarakat, Dinmas, memberikan penyuluhan kesadaran bela negara, memberikan penyuluhan pembangunan masyarakat desa, memberikan laporan tentang kondisi sosial di desa, kelurahan secara berkala. Sedangkan lurah
menyelenggarakan unsur pemerintahan, pembangunan, dan masyarakat, membina kehidupan masyarakat di desa, membina perekonomian desa, mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, meningkatkan kesejahteraan rakyat, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari KKN, menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra desa, mentaati menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan. Adapun struktur formal 3 pilar yang kita kemas bentuknya seperti ini, yang mana bupati, wali kota, di bawahnya adalah camat, dan lurah dan kades, dadin, dandim, dan lantama, dan lanut, dan ramil, dan babinsa yang paling ujung, sedangkan kapolres, kapolsek, dan babin kamtipmas. Hadirin yang saya hormati, dengan adanya 3 pilar, maka yang harus kita laksanakan, yang pertama, 3 pilar sebagai penegak hukum yang humanis. Saya ulang, 3 pilar sebagai penegak hukum yang humanis. Artinya penyampaian kerangka berpikir bahwa dalam penegakan hukum didasari rasa kemanusiaan. Saya ulangi, didasari rasa kemanusiaan, bukan mengedepankan rasa keadilan. Jadi lebih kepada pendekatan humanis, yaitu kepada kemanusiaan. Penegakan hukum yang dilakukan selain memenuhi legalitas, juga tidak mengesampingkan legitimasi masyarakat desa dan kelurahan. Yang kedua, 3 pilar basis deteksi. Dia deteksi dini, cegah dini, dan deteksi aksi, yaitu diharapkan bisa memberikan peringatan dini kepada masyarakat di dalam mewujudkan kamtipmas yang kondusif dan aman, dapat mengeliminir permasalahan dan segera dapat menuntaskan, dapat mengetahui endapan-endapan permasalahan, dan mampu melakukan prediksi dan antisipasi. Yang ketiga, 3 pilar, yaitu sebagai basis solusinya, yang mana sebagai konsultan di dalam penyelesaian masalah dapat menyelesaikan masalah kecil sebelum masalah tersebut menjadi besar, dan dapat menyentuh akar masalah rumput di bawah. Sedangkan prinsip-prinsip 3 pilar mewujudkan kamtipmas yang kondusif, yaitu komunikasi intensif, transparansi, kemitraan, kesetaraan, komitmen, partisipasi, proaktif, orientasi kepada pelayanan. Hadirin, ini yang harus kita antisipasi bersama-sama, yang mana 3 pilar tolak keberadaan ISIS. Saya minta Babin Kamtipmas, Babinsa, dan Lurah yang sudah bersinergi ini lakukan sosialisasi secara aktif dan berkesinambungan kepada masyarakat agar tidak terpengaruh oleh ajaran kelompok ISIS. Waspadai keberadaan ISIS di lingkungan masing-masing. Apabila ada sesuatu yang mencurigakan, segera menghubungi, yaitu 3 pilar yang terdepan, Babin Kamtipmas, Babinsa, dan Lurah. Lanjut, hadirin, ini yang terakhir, saya mencoba mapping kerawanan, yaitu yang ada di wilayah DKI Jakarta, dalam rangka tanggal 1 nanti pengambilan pelantikan dan pengambilan sumpah anggota legislatif, anggota DPR, MPR, DPD, dan pelantikan presiden dan wakil presiden tanggal 20. Ini ada 9 driving force yang mana apabila tidak dikelola dengan baik
akan mempengaruhi situasi di Kamtipmas sebagai vokal concern. Yang pertama adalah unjuk rasa pro dan kontra yang dilakukan oleh Ormas, Unras RUU Pilkada yang hari ini ada unjuk rasa lagi di depan DPR RI. Selanjutnya permasalahan spanduk, lanjut aksi teror, lanjut tawuran warga dan pelajar, terus termasuk unjuk rasa buruh, isu BBM, macet, lalu lintas, kejahatan konvensional dan transnasional. Ini kita identifikasi satu persatu, kita cegah sehingga yang kita harapkan tidak terjadi apa-apa. Menurutnya kepada situasi gangguan Kamtipmas yang kondusif. Lanjut. Ini upaya-upaya yang kita lakukan. Upaya-upaya yang kita lakukan yaitu preemptif, preventif, dan gakum. Yaitu H-7 sekarang kita laksanakan kegiatan kepolisian yang kita tingkatkan. Yang kedua, hari ini kita laksanakan silaturahmi, yaitu silaturahmi 3 pilar: Babin Kamtipmas, Babinsa, dan Kepala Desa. Patroli dialogis yang kita laksanakan, himbauan Kamtipmas manakala meningkat, yaitu kita laksanakan maklumat. Lanjut preemptif, yaitu penggelaran anggota di lapangan. Jadi kalau hadirin sekarang melihat berangkat pulang kerja banyak anggota polisi di lapangan, yaitu anggota lalu lintas, anggota Sabara dan Brimob, semuanya kita mencoba mengurai kemacetan dan mengantisipasi, yaitu kejadian tadi 3 Cepu, Curas, Curat, dan Curanmor. Melaksanakan patroli skala besar yang sering kita gelar, yaitu TNI dan Polri melakukan kegiatan 21 razia secara selektif. Adapun penegakan hukum yang kita laksanakan tetap tadi yang saya katakan, kejahatan-kejahatan yang prioritas, kejahatan jalanan, narkotika, judi. Ada 4 tadi kejahatan, yaitu kejahatan konvensional, transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara, dan kejahatan yang berimplikasi kontingensi. Hadirin yang kami hormati, lebih kurangnya saya mohon maaf. Itu yang bisa kami sampaikan yang berkaitan dengan 3 pilar. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Wakil Gubernur Pangdam, yang mana pagi hari ini kita bersama-sama melaksanakan sosialisasi 3 pilar Babin Kamtipmas, Babinsa, dan Lurah. Jakarta kotanya indah, di sana ada Istana Presiden. Manakala ada tutur kata kami yang salah, mohon dimaafkan 100%. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Kapolri atas pemaparannya, yang mana sinergitas 3 pilar ini ialah karena adanya keterbatasan informasi dan komunikasi. Kemudian masyarakat, sebagian masyarakat menilai bahwanya ada kekurangan kompakan di tingkat bawah. Oleh karenanya Pak Kapolda dan unsur terkait lainnya mengadakan kegiatan solusi 3 pilar ini agar bisa 3 pilar ini bisa dijadikan sebagai basis deteksi, kemudian penegakan hukum yang humanis, dan basis solusi pencegahan masalah. Untuk pemaparan berikutnya kami persilakan Pak Rudianto. Assalamualaikum warahmatullahi
salamnya itu disambut dengan gegap gempita. Ini kelihatannya baterai sudah mulai menurun. Kita coba nih, Metro Jaya, Jayakarta, dan Pilkada DKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih Bapak Wagub yang saya hormati, beserta seluruh jajaran yang hadir pada hari ini, Bapak Wali Kota dan camat serta lurah sampai dengan posisi yang terendah saat ini. Kemudian Bapak Kapolda yang saya hormati, beserta seluruh jajaran sampai dengan Babin Kamtibmas. Izinkan saya, Kolonel Hikmat Rudianto, menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, permohonan maaf dari Bapak Pangdam Jaya Jakarta, karena pada hari ini beliau sedang melaksanakan gladi bersih upacara serah terima jabatan sebagai Pangdam Jaya Jakarta menjadi Panglima Kostrad, dan akan diselenggarakan secara bersama-sama di Mako Divisi 1, yaitu serah terima jabatan Pangdam 1 Bukit Barisan, Pangdam 4 di Ponorogo, Pangdam 9, dan beberapa pejabat lainnya. Untuk itu pada hari ini kami dipindahkan, sebetulnya kami berdua Bapak, yaitu Kolonel Kafri Wawan, ini adalah Komandan Korem 052, dan saya sendiri Komandan Korem 051. Kodam Jaya memiliki 2 korem, di mana Korem 051 di Jakarta bertempat di Cikarang. Kami sudah 4 kali pindah Bapak, dan ini terakhir pindah di Cikarang. Kami memiliki 5 kodim, yaitu kodim Jakarta Selatan, Jakarta Timur, kemudian Depok, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi. Sedangkan untuk Korem 052 kami memiliki kodim Jakarta Utara, Jakarta Barat, kemudian Tangerang, dan 1 kodim dan langsung di bawah Bapak Pangdam adalah kodim BS yang berada di Jakarta Pusat. Hari ini kami hadir seluruh Dandim, kemudian Danrem, dan perwakilan dari Kodam Master dan seluruh Babinsa yang berada di wilayah baik 051 maupun 052. Bapak Wakil Gubernur yang saya hormati, kalau tadi saya menyimak penyampaian Bapak bahwa Bapak merasa bahwa saya ini kaum minoritas, tetapi saya berpikir bahwa bangsa ini sudah bergerak maju, tidak lagi melihat kaum minoritas maupun kaum mayoritas, tetapi bangsa ini mencari putra-putra terbaik untuk memimpin negeri ini. Bapak Ibu sekalian, tadi saya bertanya kepada Pak Wakil Gubernur, Pak, nama Bapak bagus sekali, Basuki Cahayapurnama, itu 3 kata yang luar biasa. Beliau sampaikan, Pak, nama saya dikasih nama tentara, Bapak saya dikasih nama tentara, dan yang ngasih nama ini orang Jawa. Berarti Bapak bukan lagi kaum minoritas, tetapi Bapak adalah putra terbaik bangsa Indonesia yang saat ini memimpin DKI Jakarta. Bisa kita lihat saat ini bahwa mari kita sadarkan diri kita bahwa kita ini adalah Indonesia, tidak lagi Jawa, Sunda, Madura, Papua maupun lainnya. Indonesia saat ini kita ketahui bahwa ragam banyak pulau dan luas wilayah dari Sabang sampai Merauke. Kita merupakan bagian negara kesatuan Republik Indonesia.
cakupannya adalah menjadi negara terluas dan terbesar ke-7 di dunia. Sehingga kalau masyarakat dunia mengatakan bahwa Indonesia adalah, tadi dikatakan Pak Basuki, 38 tahun lagi adalah potensi menjadi negara maju. Sebetulnya bukan potensi lagi, Pak. Kita semua sedang bergerak menuju negara maju. Karena apa? Kita memiliki suku bangsa yang begitu besar, kurang lebih 1340, yang ini adalah merupakan kekayaan kita yang tidak dimiliki oleh orang lain. Memiliki 546 bahasa, ini pun tidak dimiliki oleh orang lain. Bangsa Arab banyak, tetapi bahasanya cuma satu. Mereka dari keturunan yang satu, tetapi kita semua memiliki 546 bahasa dan 1340 suku bangsa. Ini adalah suatu potensi yang sangat luar biasa. Bapak katakan, saya dari komunitas, kita memiliki 6 bahan agama. 6 agama ini pun diakui dan hidup sinergi sampai dengan saat ini. Walaupun pergerakan saat ini, mari kita lihat kondisi bangsa, baik itu di bidang politik, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya maupun agama. Bapak Ibu sekalian, kami coba hari ini paparkan bagaimana sih kondisi bangsa ini, bangsa Indonesia secara umum. Mungkin ini sudah kita ketahui bersama, namun hari ini saya coba untuk mengingatkan bagaimana ideologi bangsa kita saat ini. Pancasila yang hari ini masih menjadi way of life, pegangan hidup bangsa kita ya, menjadi satu-satunya pilar pemersatu bangsa. Walaupun masih di sana sini sekelompok masyarakat kita masih berkeinginan untuk menggantikannya, apakah dengan ide atau ideologi liberalis, kapitalis, sosial maupun agama. Kemudian di bidang politik, Bapak Ibu sekalian, pergerakan politik kita saat ini begitu cepat, begitu maju. Orang semua memprediksikan tahun 2014 adalah tahun politik yang sangat panas. Tetapi berkat kerja berat oleh Bapak Ibu sekalian, TNI, Polri, seluruh elemen bangsa, alhamdulillah pemilu, baik itu pemilihan legislatif maupun presiden wakil presiden, dapat berjalan aman dan lancar. Dan kondisi ini merupakan tugas kita bersama. Untuk apa? Adalah untuk melanjutkan pembangunan yang saat ini sudah berlangsung dengan baik, sehingga lebih maju, lebih terhormat, dan lebih sejahtera bagi bangsa kita. Bapak Ibu sekalian, tadi dipaparkan oleh Wagub bahwa ekonomi kita tahun yang akan datang, ASEAN Community akan berlangsung, keterbukaan kita akan berlangsung. Namun kita sadari bahwa sampai dengan hari ini, kita tahu sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 ekonomi kita bergerak terus dan rate perkembangannya 6%, walaupun pada tahun 2013 kita sempat turun di 5,7%. Dan prediksi kita pada tahun 2030 kita bisa mencapai pada posisi 7 atau 6 besar dunia. Hal ini bisa dicapai apabila kita bisa sinergi, kita bisa bersama-sama, dan kita bisa menjaga kondisi ekonomi dan kondisi security atau keamanan kita bersama. Di sosial budaya kita, pasca reformasi, kita ketahui bersama bahwa hari ini Indonesia menjadi negara yang sangat terbuka. Di beberapa negara keterbukaan ini tidak dibuka seperti Indonesia. Cina, dia hanya membuka salah satu kerannya, tetapi tidak membuka salah satu keran yang lain. Politik dan ekonominya, ekonomi mereka buka, tetapi politiknya mereka tutup.
sehingga mereka bisa stabil. India sebaliknya, mereka membuka di bidang politiknya, tetapi ekonomi yang mereka pegang. Tetapi hari ini Indonesia kedua-duanya dibuka, baik peran politik maupun peran ekonomi maupun kebebasan, sehingga hari ini Indonesia menempatkan peringkat ketiga kebebasan. Kalau saya pikir kebebasan Indonesia bukan lagi ranking ketiga, tetapi Indonesia menempati peringkat pertama, Pak Basuki. Kenapa? Di Jakarta kita temui orang merokok sembarangan, tidak ada masalah. Membuang sampah setiap saat boleh, di mana saja berada. Parkir mobil di mana saja, ditertibkan mana. Dan ini kalau saya melihat tidak ditemukan di negara bebas manapun. Jadi kalau saya berkata bahwa saya boleh berasumsi bahwa kebebasan Indonesia adalah ranking pertama di dunia. Hari ini kalau kita lihat justru akan bergerak menuju pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri. Terkadang kita tidak sengaja kita melintas melanggar hak orang lain yang kita kadang-kadang tidak tersadarkan. Kita berjuang mensuarakan hak asasi manusia, tetapi hak asasi manusia itu kita melanggar diri sendiri. Yang kedua, perubahan besar bagi bangsa Indonesia adalah, mohon maaf, kehidupan masyarakat seluruh mayoritas berubah. Kita semua menyadari kecenderungan individualisme, materialisme, kapitalis, sehingga kebersamaan seperti hari ini sudah jarang terjadi. Untuk itu terima kasih kepada Bapak Kapolda yang telah menggagas ini semua. Semangat gotong royong bangsa kita sudah mulai pudar. Untuk itu ini harus menjadi pemikiran kita bersama. Ini adalah satu bentuk perubahan-perubahan yang kita alami, yang terkadang kita tidak sadari. Yang ketiga, kehidupan masyarakat Indonesia saat ini cenderung menuju ke arah kehidupan metropolis, di mana mereka saat ini bisa melihat, mengakses seluruh media, televisi, dunia maya, maupun media cetak lainnya. Dan masyarakat kita, dikarenakan kesenjangan pendidikan yang sangat tinggi, cenderung meniru kehidupan tersebut. Sehingga apabila hari ini kita mendengar adanya pelecehan seksual, seks bebas, narkoba tadi disampaikan oleh Pak Kapolda, dan kehidupan metropolis lainnya, ini adalah merupakan dampak yang harus kita tangani bersama. Yang keempat, lanjut Mas. Yang keempat, saat ini sopan santun masyarakat timur kita sudah mulai luntur. Kita apabila berjalan di jalan sudah tidak lagi memberikan jalan kepada orang lain. Kita semua sudah berebut. Terkadang kalau saya melihat Bapak Kapolda, teman-teman dari polisi lalu lintas itu saya miris melihatnya, karena sudah tidak bisa lagi manusia kita atau orang-orang kita diatur. Terkadang saya melihat bahwa begitu banyak kepolisian kita di sana, begitu capeknya mereka dari pagi sampai sore, tetapi kondisinya sudah berbeda. Masyarakat kita justru melawan, diatur, Pak lewat sini, kamu ngapain ngatur-ngatur saya? Itu sudah menjadi pemandangan biasa di metropolitan ini. Sehingga saya ucapkan terima kasih pada rekan-rekan polisi yang bertugas setiap saat, terutama di jalan, yang terkadang melihat bahkan benturannya sering kepada tentara. Betul kan? Dan itulah yang terjadi, degradasi saat ini. Sopan santun kita sudah mulai pudar. Sopan santun kita pudar.
Berikutnya, pertahanan keamanan. Bapak Ibu sekalian, saya perlu menjelaskan sedikit bahwa di mana tentara saat ini, di mana angkatan darat saat ini. Apabila kita lihat rasio angkatan darat saat ini dibandingkan luas daratan, satu prajurit kita mengamankan kurang lebih 5,79 km persegi. Jika dibandingkan di negara-negara ASEAN, kita adalah satu prajurit yang mengamankan luas wilayah yang paling luas dibandingkan tempat lain. Berikutnya, jika kita bandingkan dengan jumlah penduduk, ini saya hitung jumlah penduduk masih 237 waktu yang lalu. Komposisinya satu prajurit angkatan darat adalah 722 banding 1. Sangat kecil sekali. Berikutnya, jadi secara teori berapa sih komposisi prajurit atau tentara di negara maju atau negara Indonesia semestinya? Di negara maju mestinya kita minimal memiliki 1% dari jumlah penduduk. Kalau jumlah penduduk kita hitung katakan 2 juta, mulai 230 juta tadi, seyogyanya kita memiliki 2,3 juta tentara. Tetapi angkatan darat hari ini kurang lebih hanyalah 300.000 orang, sehingga kondisi ini sangat minimal. Bapak Ibu sekalian, belum lagi anggaran belanja Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat saat ini 82% untuk belanja pegawai, sehingga cuma 9% untuk belanja modal dan belanja barang. Sehingga dengan demikian, kalau Bapak Ibu sekalian melihat kantor-kantor Koramil saya terlihat kumuh, terlihat reot, karena memang tidak ada anggaran dari negara. Ini kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, bukan kami mengeluh, tapi itulah kondisinya. Yaitu saya laporkan kepada seluruh prajurit, hari ini tadi Pak Basuki menyampaikan akan dibantu untuk memperbaiki Koramil. Terima kasih Bapak Ibu. Entah berapapun akan kita berdayakan untuk membangun Koramil kita yang meroboh. Terima kasih. Tepuk tangan semuanya untuk. Kemudian mari kita lihat Jakarta. Karena kita berada di Jakarta. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita hidup di miniatur Indonesia. Seluruh suku bangsa yang ada di Indonesia berada di Jakarta, entah besar kecilnya berapa. Yang kedua, Indonesia adalah center of gravity. Orang Jakarta adalah center of gravity Indonesia. Kenapa? Presiden, Wapres, seluruh perkantoran menteri, duta besar berada di Jakarta. Sehingga Jakarta adalah memiliki nilai strategis bagi bangsa Indonesia. Kita lihat saat ini luas wilayah kurang lebih 750 km persegi, dihuni kurang lebih 10.000 lebih. Mohon maaf Pak, kalau ini salah, karena ini saya ambil dari internet Pak. Kalau dari sensus DKI mungkin ada kurang lebihnya, mohon maaf. Tetapi pada siang hari mungkin bisa 12 juta Pak. 12 juta sampai 13 juta. Karena masuknya masyarakat Depok, Tangerang, Bekasi, sehingga keberatan penduduk bisa bertambah pada saat siang hari. Suku bangsanya semua ada, agamanya bervariasi. Jadi kalau saya katakan Jakarta adalah miniatur Indonesia, tidak terlalu berlebihan. Masyarakat Jakarta yang heterogen saat ini Bapak Ibu sekalian, akibat yang memiliki masalah-masalah sosial yang sangat luar biasa, yang saat ini menjadi PR bagi pemerintah daerah, yang
saat ini dipimpin oleh Pak Ahok. Dan kami berkomitmen, tadi Pak Kapolda menyampaikan bahwa kami juga berkomitmen kita siap membantu dalam pelaksanaan Jakarta lebih maju, Pak. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi di Jakarta adalah karena keinginan hidup, bertahan hidup. Karena memang dari yang kaya sampai yang miskin berada di Jakarta. Dari pendidikan yang terendah sampai profesor berada di Jakarta. Jadi semuanya di Jakarta. Jadi kalau sekarang Wagub pusing, ya sudah benar. Kalau nggak pusing Pak, Bapak tidak jadi Wagub Jakarta gitu. Karena permasalahan di Jakarta begitu banyak. Sebagai contoh, masalah-masalah yang timbul kalau kita evaluasi, ini hanya sebagian kecil. Banyaknya orang asing yang saat ini bertebaran di Indonesia, kadang-kadang imigrasinya habis. Kemudian urban dari semua daerah masuk ke Jakarta. Dan terkadang ini tidak terdata dan diawasi secara terpadu. Tadi dikatakan Pak Kapolda, ISIS. Saya pikir tidak hanya ISIS, tetapi banyak organisasi-organisasi lainnya yang mulai tumbuh embrio-embrionya, dan mulai mereka beraliansi dan pada akhirnya akan bergabung pada kelompok-kelompok teroris. Kemudian banyaknya kriminal di Jakarta karena keinginan bertahan hidup di Jakarta. Berikutnya adalah maraknya tawuran, baik warga masyarakat biasa, antar kampung, antar desa, antar kelurahan, maupun anak-anak sekolah. Masih tadi terjadi disampaikan oleh Pak Kapolda. Serta banyaknya masalah sosial yang belum terselesaikan atau terlambat menangani. Kenapa? Karena terlambat terdeteksi di wilayah masing-masing. Ini semua terjadi karena Pak Ahok dan Pak Kapolda. Saya 6 bulan jadi bertugas di sini. Ada satu yang saya amati adalah kita belum bersama-sama. Kita masih berjalan sendiri-sendiri. Sehingga apabila tadi Bapak Kapolda membuat satu terobosan tripilar, ini adalah satu langkah yang baik untuk menjadikan kita bersinergi, jadi satu, bekerja sama. Bagaimanakah peran Angkatan Darat dalam hal ini? Lanjut ya Mas. Sebelumnya Mas. Bapak Ibu sekalian, kami perlu jelaskan. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa sih Angkatan Darat ini melaksanakan tugas apa sih saat ini? Hari ini kami mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Ayat 2. Turunannya kemudian lanjut adalah Undang-Undang Nomor 3 tentang Sisharga Prata. Dua undang-undang ini bisa kita gabungkan, bisa menjadi landasan hukum kita untuk bersinergi antara tentara, polisi, maupun pemerintah daerah. Di Angkatan Darat sendiri kita mengacu Undang-Undang TNI Nomor 34. Lanjut. Yang dimana Undang-Undang Nomor 34 ini terbagi menjadi dua tugas pokok TNI: operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Operasi militer perang sendiri, operasi militer selain perang sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang bersifat tempur dan yang bersifat non tempur. Apa saja itu? Silakan. Ini adalah operasi militer yang bersifat tempur. Kemudian berikutnya adalah operasi militer yang tidak bersifat tempur. Yang pertama adalah memberdayakan wilayah pertahanan, membantu tugas pemerintah daerah. Pak, dari Bapak tidak usah ragu lagi, kami ada amanat undang-undang untuk membantu Bapak, yaitu membantu pemerintah daerah, membantu Polri dalam rangka tugas Kamtipmas, dan selanjutnya sampai Polri. Lanjut.
Bapak Ibu sekalian, fungsi TNI Angkatan Darat ada 3, yaitu fungsi utama. Yang pertama adalah fungsi teritorial, yang kedua adalah fungsi kekuatan oleh pertempuran dan pembinaan kekuatan. Apa itu fungsi teritorial? Yang pada hari ini akan coba saya sampaikan, karena inilah yang akan kita sinergikan. Lanjut. Angkatan Darat saat ini telah membuat satu pemikiran bahwa pembinaan teritorial Angkatan Darat adalah kami menganggap Powil atau militer atau tentara adalah sebagai hard power. Kemudian yang kedua, komponen bangsa lain adalah sebagai soft power. Jika hard power dan soft power ini bergabung bersama-sama sinergi, maka kita semua akan menjadi smart power, kekuatan yang sangat luar biasa. Lanjut. Adapun sinergitas Babinsa maupun Babinsa Lurah tadi kita dapat lakukan secara bersama-sama dalam rangka membangun atau membantu masyarakat luas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga dalam konteks militer kami memiliki ketahanan nasional yang tinggi. Jadi ketahanan nasional yang tinggi ini dapat diperoleh dari Polres Hankam, dan salah satunya yang terendah adalah sinergisitas dari 3 unsur yang tersebut tadi. Lanjut. Adapun beberapa hal yang dilakukan tadi sudah dijelaskan secara rinci oleh Bapak Kapolda. Kami hanya beberapa menambahkan saja. Lanjut. Ini adalah beberapa hal yang bisa dilakukan secara bersama-sama. Namun lanjut. Bapak Ibu sekalian, jika pilar dapat bersinergi dengan baik dan dapat bekerja sama dengan baik, saya yakin ketahanan nasional kita akan terwujud. Dan apabila ketahanan masyarakat kita terwujud, maka dengan sendirinya, karena antara security dan prosperity akan berjalan sinergi, karena ketahanan, keamanannya akan terwujud, maka dengan sendirinya kesejahteraan masyarakat, terutama di Jakarta, juga akan terwujud. Demikian Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya saya mohon maaf yang dapat kami sampaikan. Kita berdoa bersama, semoga dengan peristiwa hari ini tidak berhenti pada peristiwa seremonial hari ini, tetapi kita lanjutkan dengan tindakan-tindakan nyata. Babinsa, Babin Kamtimas, dan Lurah adalah 3 pilar yang harus bekerja bersama untuk membangun Jakarta. Melalui forum ini, saya menyarankan kepada Bapak Wagub, hendaknya mungkin di tahun berikutnya, 2015 dan selanjutnya, Bapak mungkin akan lebih mendengar ketiga orang tersebut tadi di dalam proses membangun Jakarta, proses bottom up, apa sih yang terjadi, masalah-masalah nyata di wilayah masing-masing. Saya pikir setuju Bapak Ibu sekalian? Setuju Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak akan mendengarkan apa sih kondisi nyata Jakarta, Bapak bisa pakai Babinsa, Babin Kamtimas, dan Lurah. Dan mereka lah pilar-pilar terdepan kita. Terima kasih. Bilahi kami berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Dandep. Untuk kegiatan sesi berikutnya kita buka tanya jawab. Tanya jawab itu hanya 3 aja. Kita kasih kesempatan perwakilan daripada Lurah, Babinsa, dan Babin Kamtimas. Silakan mungkin dari Lurah dulu, ada yang mau tanyakan? Ya, 1 saja jawab. Sebelah mana? Ada perwakilan Lurah?
Babinsa, Babin Kamtipas. Ya, Babin Kamtipas silakan. Tolong kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bimbingan kebalikan. Selamat siang Bapak Kapolda, Pak Pangdam. Saya juga bertanya, juga terima kasih teman-teman hari ini. Ternyata anak bangsa kita, Indonesia yang menjaga ini bersatu semua. Berusaha perkenalkan, nama saya Wadi Sarjana Hukum, itu saya Bimas Kelurahan Kenari. Sekali masalah Bimas Kelurahan Kenari, Bapak. Kelurahan Kenari, Jakarta Pusat. Namanya siapa? Wardi SH. Wardi. Ya. Sekaligus saya perkenalkan, saya pencetus ilmu pengetahuan privalan balistik Akita 2010 04 7721. Kakinya Pak. Trivalan, Kilan. Jadi saya ingin bertanya, saya Pak Lurah dengan Babinsa tidak sama tinggi, tidak saling membawai, tapi sejajar, kerjasama. Pun Pak Camat dengan Pak Kapolsek saya sama, tidak saling lebih tinggi. Pak Gubernur juga sama dengan Pangdam, sejajar. Pertanyaan terakhir, kenapa Pak Kapolri sejajar dengan Presiden? Nah, itu tolong dipikirkan. Kenapa Pak Kapolri dan Panglima TNI di bawahnya Presiden, sedang kami sama, pada kerjasama. Berarti Pak Kapolri dibawahi, diperintah menjadi anak buahnya Presiden, dan kami bukan bawahnya Pak Lurah. Ini jadi bahasa kita bersama. Sistem Indonesia kayaknya kurang pas. Bagaimana? Karena kalau Pak Kapolri dengan Panglima TNI coba yang di substansi. Betul, ini ke depan, ini untuk penegakan hukum Bapak. Jadi nanti kalau ada pejabat yang salah, kita selalu lapor ke Presiden. Padahal tangkap aja sekarang, kenapa dia salah? Jadi karena sejajar sekarang di bawahnya. Ini betul lagi Bapak. Untuk di lapangan, apa yang mengeluhkan pembiayaan kami di lapangan kurang. Jadi Bapak Pangdam tadi masalah Koramil yang kurang bagus. MKDM yang di lapangan yang dibiayai oleh Pemprov DKI mungkin tidak berjalan dengan baik, malah biaya uang yang 20 tahun itu sebaiknya dibagi ke Babinsa dan bila saja akan lebih efektif dan jadi uang yang dicairkan oleh Pemprov DKI dikasihkan MKDM forum deteksi ini, malah deteksi itu diambil oleh Babinsa sama Bimas. Mending uang ini dibagi dua aja, kita kerja di lapangan. Demikian Bapak, makanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mungkin dua lagi biar sekalian jawab, ya, nggak bisa, silakan. Tolong mainnya ini, yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan nama saya Sudiro, pangkat Kapten Jabatan dan Ramil 06 Setiabudi. Yang terhormat Bapak Kapolda, yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur dan Bapak Danrem 051 Jakarta. Saya izin menyampaikan pendapat. Kalau bicara tawuran di pasar hukum, yang saya pelajari ini adalah sebuah dari perilaku manusia di wilayah RW 2 Kelurahan Pasar Manggis. Sehingga menurut hemat saya adalah apabila Pak Gubernur ingin menghendaki bahwa tawuran di Jakarta aman secara permanen adalah pelaku tawuran ini
kita data, kita himpun, kemudian Pak Gubernur tinggal pilih apakah mau diserahkan ke lembaga pendidikan Kodam Jaya atau diserahkan kepada Makobrimob untuk dirubah perilaku manusianya yang tadinya kan, hobinya tawuran, kan, senangnya tawuran, kita rubah sedikit demi sedikit untuk tidak melakukan kegiatan tawuran. Kenapa demikian? Seperti kita ketahui bersama bahwa lembaga pendidikan tersebut adalah diantaranya berubah perilaku manusia yang tadinya sipil menjadi seorang militer, yang tadinya sipil menjadi seorang polisi, yang tadinya senang tawuran kita rubah untuk tidak menjadi seorang tawuran. Tentunya dari lembaga pendidikan Jaya dan lembaga pendidikan Polda hanya bisa melatih, kemudian hanya bisa memberikan saran dan prasarana, kemudian yang punya anggaran adalah Bapak Wakil Gubernur. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babinsa ya, Babinsa tadi ini dan terakhir kita Babinsa Bapak Tua. Nanti Lurah salah satu persiapan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Pangdam, saya mewakili Pak Gubernur dan Pak Kapolda. Saya Serdang, nama saya Sarudin Adi, Kelurahan Papako. Saya mewakili dari Babinsa, hanya ingin menanyakan salah judul itu Pak. Kalau Babinsa, Bimas dan Pak Lurah itu sudah dari zaman dulu sudah bersatu Pak. Sudah bekerja sama dari dulu karena setiap harinya kita ada di kelurahan, semua pekerjaan diatasi. Terhadap Pak Lurah juga dengan Babinsa, ya sampai sekarang juga bersatu karena tiap bulan juga menghadap Pak Lurah. Di samping itu dengan Pak Bimas juga ya kita bekerja sama dengan Pak Bimas. Kalau nggak ada Pak Bimas dengan Babinsa juga menghalau tawuran ataupun yang cabai-cabai yang remaja juga nggak selesai juga. Jadi kesimpulannya Pak, kami bertanya masalahnya walaupun dari Pak Lurah juga triwulannya sudah ada, mohon ditambah Pak. Babinsa Pak Pak. Pak Paku Jakarta Utara. Ya. Memang selama ini sudah ada Pak dari Pak Lurah juga sudah dapat. Tapi mohon Pak, itu pun masih kurang untuk Babinsa. Saya rasa demikian Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini satu lagi terakhir. Lurah satu. Yang mana? Ada? Ibu? Ya, Lurah satu. Ya. Terima kasih Pak atas kesempatan ini. Yang terhormat Bapak Wakil Provinsi DKI Jakarta, Pak yang terhormat Bapak Pangdam dan yang terhormat Bapak Kapolda. Nama saya Maulani Dina Pak. Dina Betawi asli. Saya Lurah Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi. Karet Kuningan ya? Ya, Kecamatan Setiabudi. Alhamdulillah pertemuan ini sangat baik sekali dan perlu saya laporkan bahwa Babinsa dan Babin Kamtipas ini di wilayah DKI khususnya Karet Kuningan sangat mendukung Pak. Jadi apa yang tadi disampaikan barangkali ada kebijakan lebih dari Provinsi DKI Jakarta agar kami Lurah ini tidak ragu-ragu untuk memberikan usulan di DMA ini fokus untuk Babinsa dan Babin Kamtipas. Jadi jangan kami harus diberi support gitu Pak. Jangan kami selaku Lurah ragu-ragu gitu. Walaupun selama ini kita berikan melalui
kegiatan-kegiatan yang tadi disampaikan. Alangkah lebih baik lagi kebijakan Provinsi DKI Jakarta ini secara fokus ya, memberi kebijakan sasaran langsung kepada Babinsa, Babin Kamtimas untuk penambahan kalau boleh dibilang operasional, Pak. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mungkin kita tutup sesinya ya. Kita akan berikan kesempatan mungkin Pak Wakil Gubernur. Jadi kelihatannya mau 3 bulan yang mana sama saja. Kita ini memang taat kepada UUD. Ya, hal ini sudah kami pikirkan tentang bagaimana lurah dan camat kami itu kami tingkatkan kesejahteraannya. Jadi fungsi lurah camat ke depan itu seperti manajer di sebuah perumahan. Jadi semua urusan harus diurus dari mereka. Untuk Pemprov DKI sudah ada TKD, tapi TKD ini sifatnya masih tunjangan kehadiran daerah sebetulnya. Karena untuk PNS itu ada istilah PGPS, pinter goblok penghasilannya sama. Nah, jadi kami sedang merancang untuk 2015 itu pasti berbasis kinerja. Jadi TKD yang lama tidak diganggu, tidak diambil. Nanti yang Babinsa, yang Binmas juga sama nilainya. Tambahannya di mana? Tambahannya harus berbasis kinerja laporan. Kita ada kerjasama dengan safetypin.com. Itu bisa melaporkan. Kalau Bapak Ibu kan tidak ada handphonenya, bohong saya bilang. Handphone yang paling murah itu pasti Android, karena made in China. Semua basisnya Android. Itu langsung ada bisa masuk ke program safety pin. Nanti bisa dilaporkan dan penelitinya merah, hijau, apa kuning, dan bisa membuatkan laporan gambar. Nah 2015 nanti Pak Heru ingatkan Pak Heru ini Biro KDH ini. Nanti setiap laporan itu yang kita nilai, termasuk RT RW. Kita tidak mulai kasih gaji, nanti laporan pertanggungjawabannya operasional pusing. Nanti Bapak Ibu dikejar BPK, BPKP pusing gara-gara laporan uang operasional. Padahal ini bukan uang operasional, kasarnya usaha menambah gaji Omega sebetulnya. Ini kan menambah gaji sebetulnya. Kita juga sangat malu. Saya katakan kepada beberapa Pak Sekda, juga Pak Peda. Jadi nanti setiap laporan itu kita nilai uang. Misalnya kita mau menambahkan 1 juta sebulan misalnya. Jadi dalam 1 bulan itu harus mengirimkan laporan 100 kali misalnya. Sehingga nanti atasan-atasan semua di lapangan bisa melihat wilayahnya mana yang merah. Kalau merah terus berarti ada preman apa di situ. Orang lewat merasa was-was. Dan ini juga akan menggerakkan seluruh masyarakat untuk melaporkan. Nah, jadi di lapangan itu kalau dia laporkan berarti dia baca. Terus nanti kalau tempat ini aman bagaimana? Terus dihitungkan lagi ada bonus per triwulan. Misalnya nanti di kelurahan kecamatan kami akan ada survei kepuasan dari masyarakat. Jadi setahun akan dibuat survei 4 kali. Jadi setiap kantor lurah camat adalah kantor pelayanan terpadu 1 pintu. Nah kami mengharap tadi banyak orang pengen jadi lurah, pengen jadi camat, karena penghasilannya bisa mengalahkan orang-orang yang ada di eselon 3. Nah ini kita lagi rancang seperti itu. Dan termasuk kami juga merancang pelayanan terpadu 1 pintu. Kemarin saya lihat draft yang akan disiapkan. Kalau 10 kali gaji dengan bonus-bonus poin-poin tadi, seorang PTSP bisa bawa pulang hampir 24 juta sebulan. Jadi ini yang sedang dirancang oleh Pemda DKI. Bahkan tadi kita bisik-bisik dengan Pak Danrem, kita mulai mau membajak TNI ini sebetulnya nih, untuk pengamanan, untuk bus, untuk kereta. Kita minta untuk pindah, bukan mau mengurangi jumlah TNI. Ya istilahnya kalau zamannya dulu apa ya, dikaryakan ya. Tapi kalau sekarang tidak bisa dikaryakan, harus pilih lepas atau tidak.
Nah kalau dari sisi kepolisian saya kira udah jauh lebih baik, yang memang masih agak pas ini memang dari TNI. Tapi Brimob juga kecil loh gajinya kan. Saya lihat anggota Brimob itu juga termasuk kecil. Nah saya sudah bilang sama BUMD kami, untuk pengamanan segala macam memang libatkan Brimob, kita bisa jelas sehingga fungsi dari TNI Polri itu untuk pengamanan itu lebih baik. Karena sekarang kita hadapi sebuah ancaman dari dalam, ketidaktaatan aturan. Nah sekarang kami lagi susun, mohon Bapak Ibu sabar, kita DKI memang ingin menggaji lebih baik, karena kami sudah mengurangi biaya-biaya yang mantap, tidak ada lagi mantap, tidak ada lagi anggaran yang dibesar-besarkan untuk dikorupsi, sehingga kami akan mampu memberikan honor berdasarkan kinerja, bukan pinter goblok penghasilan sama, itu tidak adil. Nah itu yang kami sedang lakukan, dan tentu saja kami juga mau memberikan keyakinan kepada Bapak Ibu, Pak Jokowi dan saya dari semula sudah sangat sepakat. Kami tidak akan mau membiayai ormas-ormas untuk mendukung kami. Jadi memang kami sebagai orang politik dipilih satu orang satu suara. Kalau mendukung kesejahteraan TNI Polri, Bapak Ibu nggak bisa kasih suara kepada kami sebetulnya. Kan kira-kira seperti itu kan. Tapi kalau saya memelihara ormas-ormas untuk mempertahankan kekuasaan saya sambil memberikan cari uang macam-macam, parkiran, lahan-lahan, saluran air dibuat kios-kios, sekaligus kami memelihara mereka dan mendapatkan suara. Nah, makanya Pak Jokowi mengatakan kita taat kepada konstitusi bukan konstituen. Jadi kami lebih ikhlas kalau harus tidak terpilih, lebih baik tidak terpilih kembali, tapi Jakarta, warga Jakarta dididik untuk taat kepada aturan. Dan tentu saja aparat yang harus taat. Itu dari kami. Jadi sekali lagi tadi Bapak yang mengajukan kesejahteraan tadi, memang itu yang paling penting. Kita akan usahakan di 2015 bisa terlaksana. Mudah-mudahan anggota DPRD masih tidak pakai boikot-boikotan. Nah, kalau boikot-boikotan kita datangin, kita gertak rame-rame. Terima kasih. Terima kasih. Kesempatan berikutnya, mohon izin Pak Kapolda. Hadirin yang saya hormati, saya menambahkan Bapak Wakil Gubernur. Tadi pertanyaan yang pertama, jadi kita berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di pasal 8 ayat 1 disebutkan Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden. Di dalam pasal 8 ayat 2 disebutkan Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh seorang Kapolri dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden. Ini yang pertanyaan tadi yang pertama. Rekan-rekan yang kedua, saya terima kasih dengan tadi Babinsa yang di Pasar Rumput. Jadi kemarin kita sama-sama pada waktu menjelang maghrib di lapangan dengan Babinsa, dengan Damramil, dengan Kapolres Jakarta Pusat dan Selatan, dengan Ibu Camat yang kemarin sampai malam di sana. Saya terima kasih. Saya katakan kita tidak boleh pembiaran. Saya begitu datang, anggota mengatakan, izin Bapak, ini sudah biasa, tidak boleh saya bilang itu. Harus kita identifikasi. Saya katakan dengan Bu Camat, apa yang Ibu Camat ketahui di sini? Beliau menyampaikan dari A sampai dengan Z. Maka kemarin Kapolres Jakarta Pusat telah menangkap di situ ada pelaku dan bandar narkoba, termasuk yaitu Kapolres Jakarta Selatan melakukan sweeping di backup oleh Dandim, ada di situ ada dan Ramil juga, yaitu kafe-kafe yang ada di sana. Rekan-rekan, hal kebersamaan yang kita lihat kemarin, begitu ada dua warga saling melempar
sepanjang jalan ini isinya adalah batu dan pecahan botol. Saya bilang, kenapa dibersihkan? Saya bilang, izin Bapak menunggu. Saya bilang, tidak usah menunggu, kita lakukan operasi semut. Saya bilang gitu. Jadi Pak Heni Kasatrimop lakukan operasi semut. Saya bilang, ada polisi, ada TNI berjajar, baru dia menyapu jalan. Tidak ada 5 menit bersih jalan itu dan masyarakat dapat menggunakan dengan baik. Itu tadi yang saya katakan, sinergi antara TNI, Polri, dan Lurah, ada pencamat yang ada di sana. Yang kedua, saya terima kasih kalau selama ini keberadaan Babin Kamtipmas, Babin Lurah sudah bersinergi, namun saya minta kita tingkatkan bersama-sama. Tadi saya lapor kepada Pak Wakil Gubernur dengan Bapak Danrem pada Pangdam. Kemarin saya waktu pas kita lapor kepada beliau menanggapi bagus, dan karena beliau besok mau serah terima, kita berikan selamat dulu kepada Pangdam yang nanti bintang 3 beliau. Jadi beliau sangat menyambut bagus. Daripada sinergi ini, rekan-rekan lebih kita tingkatkan sehingga di tempat-tempat yang lain terjadi sesuatu, tapi di DKI Jakarta antara TNI, Polri, Pemda, kita guyup, kita rukun, kita bersatu. Ini yang kita harapkan pada pertemuan siang hari ini. Terus selanjutnya tadi disampaikan oleh Pak Wakil Gubernur yang berkaitan dengan masalah tadi yang disampaikan, yaitu Pak Lurah. Dan sekali lagi rekan-rekan, saya mengucapkan terima kasih. Semoga pertemuan ini dapat kita tidak lanjuti. Tadi Pak Wagub sudah bicara dalam kegiatan-kegiatan lain, yaitu waktu dan tempat yang lain, dalam rangka tetap menjaga situasi Kamtipmas yang kondusif. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih dengan sesi tanya jawab tadi. Selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan MC untuk mengambil. Baik, hadirin dan kami hormati, demikian tadi paparan oleh para narasumber, dan rangkaian acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon hadir.
termasuk nanti juga Polda akan dapat backup dari Mabes Polri. Ada 7 Polda backup. Jawa Timur kemarin dari sana ada 2 Polri. Jadi backup semuanya dari Mabes Polri yaitu di ini terkait dengan masalah beberapa kali soal masalah sosial ini kan sering ada bentrokan antara 3 instansi ini. Seperti contoh yang terakhir kemarin yang masih seperti ini. Nanti ke depannya seperti itu. Saya kira kesalahpahaman itu bisa diatasi kalau kita silaturahimnya baik. Nah, dan sebetulnya secara angkatan kalau kita bicara reformasi ya, yang paling taat aturan itu adalah TNI Polri sebetulnya. Dulu orang berpikir reformasi ini pasti susah untuk TNI kan. TNI dicopot semua, kekuasaan polisi. Yang paling payah urus itu justru sebenarnya dari birokrasi sebetulnya. Yang tidak taat. Kalau TNI Polri itu gampang sekali. Rasa atasannya dikasih tahu, bawahnya langsung ikut. Kalau yang sipil nggak ikut Pak, saya perintah belum tentu lurahnya ikut. Tunggu pecatnya lama lagi. Tentang TNI Polri lebih gampang. Jadi kalau ada apa-apa, Pak Muldoko udah kasih tahu saya diajarin kemarin. Pak Muldoko, gampang Pak, kalau ada apa-apa TNI lapor Pangdam. Kalau ada apa-apa lapor Pak Kapolda. Selesai katanya. Jadi nggak usah dibiarin anak buah nggak domba kita Pak. Nah itu memang kesalahan saya juga Pak. Karena gua lapor gitu saya ngomongnya ke media. Media langsung tulis kan, ramai jadinya. Itu aja caranya, sederhana sebetulnya. Pak Gubernur. Banyak untuk memperkuat tali silaturahmi nanti ada program khusus. Enggak, jadi program kita itu adalah safety pin. Jadi masyarakat warga DKI yang kerjasama dengan kelompok wanita akan meluncurkan safety pin di Android. Jadi semua warga melaporkan kondisi itu kalau kayak peniti. Kalau peniti merah, nah kita ingin lurah nanti, Babinsa, Binmas, itu memonitor itu. Jadi semua wilayah di Jakarta itu ketahuan tuh, di gang manapun orang mengirimkan tanda itu, nah kita akan turunkan tim. Nah kami juga memasang CCTV, membantu keamanan, target 3.000 lagi. Dan yang sangat tajam, jadi ini akan disebarkan, jadi ya keamanan nggak perlu keliling-keliling kosong lagi. Tapi betul-betul diem, amatin, ini akan jauh lebih efektif. Kita yakin Jakarta akan jadi kota yang paling bagus kalau dengan sinergi seperti ini. Biasanya rencana kita udah lakukan, terbukti Rio, Waduk Pluit, Tanah Abang bagus. Nah, tadi Pak Jokowi udah yang sama saya, kita akan siapkan pengacara juga. Pengusaha-pengusaha yang menjual lapak-lapak kami, itu kita bukan cuma bongkar aja. Kita akan mulai gugat. Kita mulai gugat bahwa itu adalah mengambil haknya negara. Nah, kita nggak omong kosong, selama hampir 2 tahun ini kerjasama sangat baik. Apa bantuan kepolisian itu cuma kecil-kecil aja. Yang paling repot ngurusin oknum-oknum di politik sebetulnya. TNI Polri mah taat asas ikut komandan. Aksi ya nggak apa-apa lah, aksi itu memang hak demokrasi ya begitu. Tapi kalau anarkis kan protapnya udah jelas, memang Kapolda, ya kan? Udah jelas semua protapnya, sebenarnya nggak masalah. Saya juga udah sampaikan, saya merasa aman-aman saja. Kenapa? Karena saya tahu aparat tetap pegang konstitusi. Bagi saya lebih menakutkan kalau ada oknum aparat yang ikut bermain, saya repot. Ya kan ini kan tidak. Kalau cuma sipil mah santai saja. Ya. Pak Gubernur. Ya. Kembali ke soal tadi. Tadi yang saya katakan, saya sampai kemarin kalau menunjuk rasa itu luar biasa. Kita layani, kita tidak boleh menggunakan senjata api, hanya gas air mata dengan gas berkanan dan sebagainya. Kalau kita mampu menggunakan gas air mata, tetap Pak Gubernur, terkait penyerapan anggaran